Perkenalkan, nama saya Carmila Angelita Kamasi dengan NIM 220241175. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas dari Mener Christopher Simanjuntak yaitu AI. Ini untuk lanjutan tugas 4 yaitu pemodelan dalam MSS. Nah, model statistik analisis regresi digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan preprogram dalam tool software pengembangan DSS. B. Model finansial. Untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun, model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Nah, di sini ada beberapa aspek dalam pemodelan, yaitu identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Yang kedua, identifikasi variabel dan perkiraan forecasting. Dan yang ketiga itu model dan manajemen model. Nah, selanjutnya yaitu jenis model, berbagai jenis model. Yang pertama itu kategori, proses dan tujuan, serta teknik representatif. Nah, optimasi masalah dengan sedikit alternatif itu proses dan tujuannya, menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Teknik-teknik representatif, tabel keputusan, pohon keputusan, optimalisasi via algoritma, proses dan tujuannya yaitu menentukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah. Untuk teknik representatifnya itu model pemrograman matematika linear dan lainnya model jaringan. Yang ketiga itu kategori optimalisasi via rumusan analitik, yang mana proses dan tujuannya itu menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Teknik-teknik representatif yaitu beberapa model inventory. Selanjutnya yaitu model statis dan dinamis. Di sini analisis dinamis, yang mana model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya harga dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu analisis statis. Model statis mengambil keuntungan kejadian saja dalam suatu situasi selama kejadian tersebut semulanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama, diasumsikan adanya stabilitas di sini. Selanjutnya, kepastian dan ketidakpastian serta resiko. Bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Yang pertama itu selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa diketahui diyakini oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Selanjutnya, kepastian dan ketidakpastian serta resikonya. Ini adalah pengetahuan diklasifikasi menjadi 3 kategori: kepastian, ketidakpastian, dan juga risiko. Bisa lihat di bawah ini, yaitu pengetahuan bertambah, pengetahuan lengkap pasti, dan risiko pengetahuan berkurang diabaikan total atau tidak pasti. Selanjutnya, diagram pengaruh. Nah, representatif grafis dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Seperti yang bisa kita lihat di gambar diagram ini, format standar segi 4 variabel keputusan, lingkaran variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan, dan oval variabel hasil akhir. Nah, ini adalah jumlah dalam minat yang ketidakpastian, risiko, dan risiko permintaan. Contoh diagram berpengaruh yaitu jumlah yang digunakan dalam unit harga, unit terjual, biaya unit, dan biaya unit pengeluaran dan pendapatan. Selanjutnya yaitu adalah laba. Selanjutnya yaitu analisis keputusan dengan sedikit alternatif tabel keputusan. Nah, ini merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang sistematis, contohnya memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 12%, saham 15%, deposito berjangkau 6,5%. Selanjutnya, jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberikan hasil 6%, saham 3%, dan deposito berjangka 6,5%.
Jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 3%, saham rugi 2%, dan deposito berjangka 6,5%. Ini bisa kita lihat yang telah saya buat di tabel. Pohon keputusan alternatif, penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan memiliki dua keuntungan, yaitu menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal, masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak, dan juga pemrograman matematis. Nah, ini digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resources yang terbatas, misalnya tenaga kerja, modal mesin, atau juga air. Di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan, di sini ada gambar struktur umum model dan kuantitatifnya, yang mana variabel keputusan, hubungan matematik, variabel hasil. Nah, yang kita kontrol lewat variabel yang dapat kita kontrol adalah variabel yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, optimasi dengan pemrograman matematis. Pertama, karakteristik. Sejumlah tertentu resources ekonomi tersedia untuk dialokasi. Resources digunakan dalam bentuk produksi atau servis. Ada dua atau lebih cara bagaimana resources digunakan, masing-masing disebut dengan solusi atau program. Setiap aktivitas, produk atau servis di mana resources digunakan di situ memberikan hasil tertentu sesuai yang telah ditetapkan. Pengalokasian yang biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraints atau batasan. Dan yang kedua yaitu asumsi, yang mana hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama seperti dolar atau utilitas. Hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Hasil total adalah penjumlahan dari semua hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas yang berbeda. Semua data diketahui dengan certainty. Resources digunakan menurut perilaku ekonomi. Selanjutnya yaitu linear programming LP, blending problem minimasi. Disajikan contoh dari LP tersebut yang dikenal dengan blending problem atau masalah pengencaran. Untuk membuat chat sung out, dibuat chat memiliki tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dan level hui paling tinggi tidak 250 derajat. Level brilliance dan hui ditentukan oleh dua formula alpha dan beta. Baik alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance yang dibutuhkan. Pertama, ounce berat kering dari kedua menghasilkan 1 derajat brilliance dalam 1 drum cut. Namun demikian, hui diatur seluruh oleh jumlah alpanya. 1 ounce darinya menghasilkan 3 derajat hui dalam 1 drum cut. Biaya alpha adalah 45 cm per ounce dan biaya beta adalah 12 cm per ounce. Diasumsikan bahwa tujuan dari kasus ini adalah meminimalkan biaya resources, maka masalahnya adalah untuk menemukan jumlah alpha dan beta yang harus dipenuhi untuk membuat setiap drum cut. Selanjutnya, perumusan landing problem. Decision variablesnya adalah kali 1 jumlah alpha yang diperlukan dalam ounces dalam setiap drum cut, kali 2 jumlah beta diperlukan dalam ounces dalam setiap drum cut. Tujuannya ini adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 drum cut. Jika biaya alpha ada 45 cm per ounce, dan jika kali 1 ounce digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45 kali 1. Serupa dengan itu, untuk beta biaya adalah 12 kali 2. Biaya total menjadi 45 kali 1 tambah 12 kali 2. Dan fungsi tujuan kita adalah untuk meminimalisasikan hal-hal di atas berdasarkan data di samping. Untuk membuat tingkat brilliance yang paling tidak 300 derajat dalam setiap drum, karena setiap ounce alpha atau beta meningkatkan derajat kecerahan bringkes 1 derajat, maka terjadilah hubungan berikut. Untuk membuat level hui paling tidak 250 derajat, efek dari alpha sendirian pada hui dapat ditulis sebagai berikut. Ini kita lihat disuplai oleh alpha tambah disuplai oleh beta. Selanjutnya lebih dari sama dengan permintaan. Dan yang terakhir itu linear programming LP, bisa kita lihat di bawah sini. Ini adalah rumusnya berdasarkan batasan-batasan linear. Nah, perumusan umum dan istilah dibahas di sini. Perumusan umum dari LP di mana setiap LP terdiri dari decision variables dan objective function atau fungsi tujuan. Decision variables adalah di mana nilainya tak diketahui yang sedang dicari,
biasanya ditandai dengan kali 1, kali 2, dan lain-lain. Yang kedua itu fungsi tujuan. Pernyataan matematis merupakan fungsi linier, menunjukkan di antara decision variables dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak, multiples goals terdapat dua pendekatan, yaitu memilih tujuan utama dan memiliki level maksimal atau minimal, memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam constraints atau batasan yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Arthur Manopo. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Nah, kita masuk pada bagian beberapa perumusan dan istilah. Yang pertama ada optimasi. Nah, optimasi itu ada LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Dan berikutnya ada koefisien atau objective function, yaitu menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi satu unit dari setiap decision variable. Nah, berikut ada constraints atau batasan. Nah, ini maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, sehingga LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Batasan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau terkadang persamaan. Nah, ini adalah linear programming dan simulasi dari program tersebut. Di sini ada contoh dari perumusan umum dan istilah ini diterapkan pada blending problem sebelumnya. Temukan kali 1 dan kali 2 atau decision variable yang akan meminimalisasikan nilai dari fungsi tujuan linear. Ringkasnya, blending problem diformulasikan seperti ini. Temukan X1 dan X2 yang meminimalisasikan Z sama dengan 45X1 dan 12X2 dengan batasan 1X1 tambah 1X2 lebih dari sama dengan 300. Itu adalah spesifikasi kecerahan atau brightness. Dan kemudian ada 3X1 tambah 0X2 lebih dari 250, itu adalah spesifikasi hue. Nah, solusi atau hasil dari komputer yaitu yang pertama X1 sama dengan 83.333 dan X2 216,667 dan biaya totalnya adalah $63. Dan kita masuk pada simulasi. Dalam MSS artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan, atau seperti misalnya what if dengan komputer digital pada suatu model dalam sistem manajemen. Nah, karakteristik utama. Simulasi bukanlah sejenis model biasa. Model umumnya mempresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya, simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variabel yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variabel output. Nah, berikut kita masuk pada dalam bagian simulasi dan keuntungan simulasi serta kerugiannya. Simulasi lebih bersifat deskriptif atau lebih menjelaskan daripada tool normatif, sehingga tahap pencarian otomatis untuk solusi optimal. Lebih dari itu, simulasi menjelaskan dan memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda-beda. Sekali karakteristik ini diketahui, alternatif terbaik dari alternatif yang ada dapat dipilih. Nah, berikut adalah contoh keuntungan simulasi. Yang pertama, model simulasi dibangun untuk satu permasalahan tertentu dan biasanya tak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Kedua, simulasi dapat mengatasi variasi yang berbeda-beda dalam berbagai jenis masalah seperti halnya inventory dan staffing. Demikian juga pada fungsi tingkat tinggi manajerial seperti rencana jangka panjang, sehingga ungkapan untuknya adalah selalu ada jika manajer sedang membutuhkannya.
Nah, untuk contoh kerugian simulasi, yang pertama, tak menjamin solusi yang optimal. Kedua, membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Tiga, solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Keempat, simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer, sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Nah, berikut adalah metodologi simulasi dan tipe simulasi. Simulasi probabilistik, yaitu satu atau lebih independen variabelnya, misal kebutuhan dalam masalah inventory, atau probabilistik mengandung bilangan acak, sehingga ini mengikut sertakan distribusi probabilitas tertentu, dua yang dikenal distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Simulasi bergantung waktu atau time independent versus simulasi tak bergantung atau time independent. Nah, untuk time independent mengacu pada situasi di mana tak penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi. Nah, kalau time dependent sebaliknya adalah penting mengetahui cara presisi kejadian-kejadiannya. Nah, kemudian adalah simulasi visual. Penampilan hasil simulasi secara grafis terkomputerasi adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Nah, berikut adalah percobaan dalam simulasi probabilistik. Proses pencobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo. Yang pertama, menentukan ukuran atau kinerja sistem yang diinginkan. Jika perlu, tulislah dalam bentuk persamaan. Kedua, gambarkan sistem dan dapatkan distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan dari sistem. 3. Rancangan bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. 5. Tentukan representasi bilangan berhubungan dengan distribusi probabilistik kumulatif. 6. Untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak. Misalnya, keluarkan bilangan secara acak atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Kemudian ada catat ukuran kinerja dan variannya. Berikut jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Dan yang terakhir, ulangi langkah 5-7 untuk berbagai alternatif dan berikan nilai ukuran kinerjanya dan confidence intervalnya berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Kita masuk pada pemrograman dan metodologi heuristik. Pendekatan yang melibatkan cara heuristik atau rule of thumb, aturan jempol, yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Cukup baik atau good enough biasanya dalam jangkauan 90 sampai dengan 99,9% dari solusi optimal sebenarnya. Nah, ini ada pendekatan logik heuristik berbagai hal. Yang pertama, skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan, dan juga ada analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien, aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan, dan terakhir, fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencarian. Kapan menggunakan heuristik? Nah, yang pertama, input data tidak pasti atau terbatas. Kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Berikut metode yang handal dan pasti tak tersedia, dan juga waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimalisasi, misal dengan memberikan solusi awal yang baik menggunakan heuristik. Masalah-masalah yang diselesaikan seringkali menghabiskan waktu komputasi. Permasalahan yang kompleks tidak ekonomis untuk optimasi atau memakan waktu terlalu lama, dan heuristik dapat meningkatkan solusi yang tak terkomputerasi. Di saat pemrosesan, simbolik lebih banyak dilibatkan daripada pemrosesan numerik atau dalam IS.
Nah, keuntungan heuristik. Yang pertama, mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan. Berikut membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah yang lain. Menghemat waktu perumusan, menghemat pemrograman dan kebutuhan penyimpanan pada komputer, menghemat waktu pemrosesan komputer yang tak perlu atau kecepatan, dan juga seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Nah, berikut adalah masalah-masalah dalam penggunaan heuristik. Yang pertama, heuristik enumerasi yang mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktis jarang bisa dicapai. Dan pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Dan lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab heuristik serupa dengan simulasi, bertitik tolak dengan perspektif global, dan saling ketergantungan pada satu bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh berarti. Dan kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama, model memainkan peranan yang utama dalam DSS terdiri dari beberapa jenis, dan manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Model ini bisa berupa statis atau cuplikan singkat situasi atau dinamis. Analisis dilakukan baik pada kondisi certainty atau kepastian yang paling diinginkan, atau resiko uncertainty atau dihindari sebisanya. Kemudian ada tool utama dalam optimasi adalah pemrograman matematis. Berikut LP adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis. Ia mencoba mencari alokasi optimal dari resource yang terbatas pada batasan-batasan atau constraints yang ada. Bagian utama LP adalah objective function, decision variable, dan constraints. Simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebenarnya. Simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang tidak dilakukan oleh teknik optimasi biasa, tapi tak ada jaminan untuk mendapatkan solusi optimal. Dan pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah menggunakan rule of thumb. Dan demikian presentasi dari kelompok 4 disampaikan. Terima kasih. Anjay, kelar coy.